Setelah Airlangga dipanggil Pratikno yang konon diperlihatkan 11 sprindik yang siap ditandatangani esok pagi bila Airlangga tidak mundur dari Ketua Umum Partai Golkar, ternyata cara yang sama juga dipakai jelang akhir pendaftaran Pilkada DKI dan Jabar. Cara sandera politik lewat sprindik ke beberapa ketua partai, sekjen partai, atau juga petinggi partai yang suaminya calon tersangka telah jadi senjata politik untuk menggagalkan Anies Baswedan untuk jadi calon gubernur. Kuda tuli akan bisa terjadi pada partai lain. Belum sebulan ucapan Pak Ganjar itu beberapa partai sudah merasakan bagaimana pedihnya diambil alih kuda tuli. Dimulai kuda tuli Airlangga yang mencengangkan karena semua pada diam 1000 bahasa, semua seolah terlihat biasa saja, wajar atau takut. Prosesnya terlihat begitu mulus. Nestapa dari kerut wajah Airlangga jelas menggambarkan apa yang sedang terjadi. Juga Babah Alun atau Pak Yusuf Hamka yang tidak kuasa untuk melihat pembegalan partai oleh kekuatan besar yang tidak dapat dihindari. Celetukan bercanda Airlangga di IKN, kursi Kapolri aja diambil kepada Bahlil, jelas bukan asbun. Kata-kata itu memiliki roh dari hati terdalam yang dikemas dalam suasana santai, namun hatinya bergetar. Kader Golkar yang melihat jelas sangat teriris hatinya. Jokowi sutradara dan aktor bermain drama besar negara ini. Dia juga pemeran utamanya yang melakukan gugatan ke Mahkamah Agung dan Balik DPR RI. Kini, meski tidak terlihat lagi citranya sebagai pemimpin merakyat karena perilaku anak mantunya pada pamer private jet setelah demo mahasiswa di 20 kota kemarin, citranya yang sederhana dulu, semua sekarang sudah tahu ada ambisi besar yang tidak menguntungkan rakyat, di mana dirinya seperti dikatakan oleh kelompoknya sendiri sebagai Raja Jawa juga merupakan algojo politik. Kalau nggak manut, ya siap-siap dieksekusi. Kalaupun manut, harus rela dipreteli kekuasaannya. Setelah Airlangga dipreteli, Anies dikebiri, siapa berikutnya? Bisa jadi Caimin PKB yang terlalu lama berkuasa atau siapa? Teman-teman, sobat, bisa sebutkan siapa kira-kira? Pak Prabowo mungkinkah selanjutnya yang dimainkan? Walau-walau, di Indonesia kekuatan politik ada di partai. Partai adalah kendaraan, tapi tidak semua partai adalah supercar. Kedepan Pak Jokowi butuh supercar agar tidak disepelekan oleh orang lain, terutama Prabowo dan Megawati. Mendirikan partai tidak jadi opsi Jokowi karena terlalu lama dan menghabiskan energi serta materi. Maka cara yang terbaik adalah kudeta partai lewat sandera transaksional sprindik. Kalau mau selamat ya serahkan kursi ini kepada Raja Jawa lewat Bahlil. Skenario pasca 20 Oktober 2024 nanti meski dirangkai dari sekarang. Apa nasib anak dan menantu akan berjalan mulus? Berhasilkah Bobi disumut menurut sobat semua? Penting meletakkan anak mantu di posisi kuat politiknya karena ada rasa khawatir soal masa depan anak mantu tidak bisa dititipkan lagi ke Pak Prabowo setelah peringatan darurat Garuda Biru kemarin. Juga tidak mungkin lewat PDIP yang membesarkan namanya sejak dipungut dari gorong-gorong. Prabowo jelas tidak tinggal diam. Dia adalah ahli strategi militer. Jangan sampai tertikam sebelum menikam. Jangan sampai mati sia-sia. Jangan sampai Gerindra juga di PSI-kan atau digolkarkan. Mundurnya Airlangga sebenarnya bukan perang Golkar versus Jokowi, tetapi perang Gerindra versus Jokowi. Gerindra adalah anak ideologis Partai Golkar. Orang-orang Gerindra adalah orang-orang yang dulu ada di Golkar. Juga Golkar dengan warisan Soeharto yang merupakan mertua ketum Partai Gerindra, Pak Prabowo. Ikatan psikologis Pak Prabowo dan Ibu Mega juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Bu Mega berjasa sangat besar memulangkan Prabowo dari Yordan dan membebaskan segala tuntutan hukum serta menggandeng Pak Prabowo di Pilpres 2009 meski saat itu kalah. Kalau Pak Jokowi, KTA Ormas pun nggak punya dan nggak punya partai. Jadi harus punya. Dia harus menerobos Golkar dan jadi pengendali. Bahlil digunakan untuk mengimbangi kekuatan Prabowo setelah dilantik 20 Oktober nanti. Ada 102 kursi di parlemen suara Golkar, bukan angka yang diremehkan. Belum lagi tambahan dari partai lain yang ketumnya disandera melalui sprindik juga. Apalagi wacana pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo makin mencuat, rasa khawatir itu makin membumbung tinggi. Karena jika sampai PDIP bergabung ke kabinet Prabowo, maka keduanya bisa saja sepakat menendang jauh Jokowi dari hiruk-pikuk kekuasaan. Ini sangat mungkin terjadi meski hingga hari ini Pak Prabowo masih memainkan dengan cantik, namun selalu waspada. Kemudian Mas Gibran sebagai Wapres mendapatkan keistimewaan atas hak DKJ, daerah khusus Jakarta dan kawasan aglomerasi Jabodetabek. Selamat Mas. Kemudian pensiun sebagai presiden kayaknya tidak lagi bisa dinikmati di Solo dengan tenang setelah peristiwa peringatan darurat Garuda Biru. Sepertinya pikiran dan tindakannya bersikeras akan tetap ingin berkuasa terus di hari-hari ke depan dan tetap akan penuh dengan drama bagi masyarakat dan penuh dengan kewaspadaan tentunya. Tentunya satu tentang anak mantu, kedua tentang Prabowo. Partai Golkar di awalnya diikat olehnya dengan tali kecil tawanan 11 sprindik
tapi Golkar adalah gerbong besar yang ada banyak faksi yang tidak mudah ditaklukkan di dalamnya. Namun dapat dipastikan akan segera dibersihkan karena perang sesungguhnya ada pada Jokowi versus Prabowo. Drama ini makin seru ke depannya. Kita jangan tinggal diam. Banyak degelan-degelan politik yang bakal terjadi. Yuk, ambil posisi. Peace.